Episode 1. Kesayangan Bos. Saat Linda tiba di Hotel Ritz-Carlton, waktu sudah menunjukkan pukul 11 tepat tengah malam. Pada saat-saat seperti ini, tidak terlalu aman bagi seseorang dalam bisnis candi untuk menyampaikan secara langsung. Terutama karena dia adalah gadis muda yang cantik. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Hidup ini tidak mudah. Anda butuh uang untuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan transportasi. Belum lagi Bastian akan kembali dalam beberapa hari. Telah jatuh cinta selama 6 tahun dan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat yang berbeda. Dia harus mengurus bisnis di dalam dan luar negeri. Jadi tentu saja dia tidak bisa menahannya. Kabar baiknya adalah bahwa mereka telah sangat dekat selama beberapa tahun terakhir. Dan dia menjalankan bisnis kecilnya sendiri di samping pekerjaan hariannya. Jadi dia akan dapat mengejutkannya pada hari ulang tahunnya dalam beberapa hari. Memikirkan hal ini, Linda diam-diam menyibakkan bibirnya dan tersenyum. Menurunkan pinggiran hitam topi di kepalanya sedikit. Ini membawa kotak pengiriman ke dalam. Ritz Hotel, Gua Emas Pinvisterdam yang terkenal. Kebanyakan orang yang biasanya datang ke sini untuk menghabiskan uang adalah orang kaya atau terkenal. Tak perlu dikatakan lobi yang megah. Bahkan liftnya berlapis emas dan berlapis perak. Orang-orang berdiri di dalamnya, di dekat cahaya, hanya untuk merasakan warna-warna yang bersinar, membiarkan orang-orang malu pada diri mereka sendiri. Linda, bagaimanapun, hanya memegang kotak itu, tidak membuang muka. Wajah yang jernih sebagian besar ditutupi oleh topeng itu, yang hanya menunjukkan tatapan tenang dan tanpa kerutan yang mengisyaratkan kesejukan dan kesombongan. Lift berhenti dengan ding di lantai 22 dan dia berjalan keluar. Dengan cepat menemukan kamar 2202 dan membunyikan bel pintu. Sebelum pintu dibuka, ada erangan tidak sabar dan ambigu dari pria dan wanita di dalam. Jangan. Sepertinya ada sesuatu yang datang. Tunggu, aku akan mengambilnya. Linda berdiri di ambang pintu dan tidak bisa membantu tetapi menamparkan sudut mulutnya. Itu belum tiba dan Anda sudah memainkannya. Anda sedang terburu-buru. Pintu dengan cepat terbuka dan seorang pria berjubah mandi dengan uap masih di tubuhnya muncul di ambang pintu. Linda tidak melihatnya dan menyerahkan kotak itu. $843. Tunai atau WMS. Orang di sisi lain tidak bergerak. 2 detik kemudian, suara ragu-ragu terdengar. Linda kaget dan mengangkat kepalanya. Pria yang berdiri di ambang pintu bertubuh jangkung, dengan rambut pendek basah, hanya mengenakan jubah mandi putih, dan di bawah cahaya kuning yang hangat, wajahnya yang tampan dan cerah dipenuhi dengan keterkejutan, kekecewaan, dan sedikit kepanikan. Wajah Linda langsung menjadi dingin. Siapa itu? Tidak ada pengiriman. Bastian menyambar kotak itu sebelum Linda dapat berbicara dengan tergesa-gesa, lalu dengan cepat mengeluarkan segumpal catatan dari klip uangnya dan memasukkannya ke tangannya. Pintu dibanting hingga tertutup. Linda berdiri di sana. Ujung jarinya sedikit gemetar dan wajahnya pucat. Untuk sesaat, dia tiba-tiba mencibir, melihat tumpukan catatan di tangannya. Seolah-olah dia telah melihat lelucon besar yang mengejek ketidaktahuan dan kebodohannya. Suara percintaan pria dan wanita datang dari dalam, dan dia menarik napas dalam-dalam, mendorong kembali asam di matanya. Kemudian berbalik dan mengeluarkan ponselnya saat dia berjalan ke lift. Halo, Departemen Kepolisian Kota. Saya ingin melaporkan bahwa seseorang menggunakan narkoba untuk merekrut wanita di Hotel Ritz-Carlton, dan nomor kamarnya adalah. 20 menit kemudian, sebuah mobil polisi diparkir di depan Hotel Ritz-Carlton, bersama dengan beberapa wartawan media yang membawa tongkat panjang. Hotel itu dikawal keluar, dan para reporter melonjak ke depan. Bapak, Bastian, seseorang melaporkan bahwa Anda menggunakan narkoba untuk merekrut wanita di hotel. Apakah ini benar? Bapak, Bastian, sebagai ahli waris keluarga, menurutmu apakah ini hal yang benar untuk dilakukan? Bapak Bastian, bolehkah saya bertanya siapa wanita yang bersamamu itu? Rumor mengatakan bahwa itu adalah bunga hiburan yang mengalir. Apakah itu benar? Bastian, melenguh. Bastian begitu terkepung oleh para wartawan bahkan polisi pun tidak bisa menghentikannya. Setengah lusin kali,
Sebelum dia tidak tahan lagi dengan amukan dan membentak, "Keluar!" Para wartawan terkejut dan benar-benar mundur sedikit. Bastian menatap melalui kerumunan, berdiri diam di luar. Matanya seperti dipenuhi burung pemangsa dan kekejaman. "Itukah yang kamu inginkan?" Linda dengan dingin mengaitkan bibirnya. Sentuhan ejekan melintas di matanya. "Kamu tidak akan pernah mendapatkanku jika kamu melakukan itu." Linda tiba-tiba melangkah maju dan mengangkat tangannya di depan semua media dan polisi. Pop! Sebuah tamparan keras dilemparkan dan wajah Bastian tersingkir. Tiba-tiba ada keheningan. Polisi itu membuka mulutnya. "Wanita itu. Maaf." Saya gemetar dan tidak bisa menahan. Dia tertawa ringan, menggosok pergelangan tangannya dan melihat ke arah Bastian yang tampak kesal. Suaranya jernih dan dingin. "Sobekan kertas yang jatuh ke jamban. Kamu pikir aku akan peduli?" Tamparan ini barusan dianggap menarik. Dan lainnya, "Aku ingin kamu mengembalikannya dalam waktu 3 hari. Mata Bastian berkedip panik. "Kepala sekolah apa?" Bastian mengangkat alis. "Kamu yakin ingin aku mengingatkanmu?" Wajah Bastian langsung memutih. Dia tersenyum dingin. Senyum penuh sarkasme dan penghinaan. Polisi itu melihat bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dan dengan lambaian tangannya yang besar, pria itu dibawa ke mobil. Orang-orang telah dibawa pergi. Dan para wartawan tentu saja tidak punya alasan untuk tinggal dan memuji kepergian itu. Pintu masuk ke hotel, yang telah diblokir, tiba-tiba kosong. Linda berdiri sejenak sampai dadanya bernafas sedikit lebih lega, dan kemudian dia siap untuk pergi. Tapi kemudian, tanpa diduga, menoleh dan bertemu dengan sepasang mata yang dalam dan mencari. Itu adalah seorang pria muda dengan setelan jas gelap, panjang dan tegak, dengan mata sedalam lautan bintang di bawah rambut pendeknya yang tajam, membuatnya tidak terlihat. Ciri-ciri tampan. Dari ciri-ciri tampan di bawah penutup malam, seorang bangsawan yang jernih dan halus, dan tidak berbaur dengan lampu dan tanaman hijau di sekitarnya. Pikiran Linda berputar-putar. Alam bawah sadar merasakan sesuatu yang familiar tentang pria itu. Tapi kemudian matanya beralih ke sekretaris yang mengikutinya dengan hati-hati. Dan Porsche perak di samping sekretaris. Dan kemudian merasa bahwa dia seharusnya tidak mengenal orang yang begitu mencolok. Dia tidak terlalu memikirkannya dan berbalik untuk pergi. Sampai sosok mungil itu menyatu dengan lalu lintas. Nico menarik pandangannya dan bertanya dengan suara lemah, "Siapa orang itu barusan?" Iwan di belakangnya menjawab berturut-turut, "Kamu bertanya tentang orang yang baru saja dibawa pergi oleh polisi. Sepertinya pemilik muda Bastian, yang baru saja kembali dari luar negeri beberapa hari yang lalu." Nico sedikit mengernyit. "Aku bertanya tentang wanita itu." "Hah?" Iwan bingung. "Wanita yang mana?" Menyadari bahwa penampilan Nico berubah tidak menyenangkan, Iwan segera bereaksi. "Maaf Tuan, saya akan segera memeriksanya." "Tidak dibutuhkan." Nico memotongnya dan merenung selama beberapa detik. Tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan kilatan keterkejutan di bawah matanya, dia melihat lagi ke arah gadis itu pergi dan tersenyum. Sesaat berlalu sebelum party itu masuk. Sebagai petugas pelaporan, Linda mengikuti ke kantor polisi. Begitu pernyataan itu diambil, sekelompok orang menyerbu keluar. Kepala kelompok itu adalah Sinta, wanita tua, yang bergegas masuk dan menamparkan terlebih dahulu. Linda mengerutkan kening. Rasa amis darah menyebar dari sudut mulutnya, dan dia menatap dingin ke arah sekelompok orang yang berdiri di hadapannya. "Dasar bajingan jahat." Sinta gemetar karena marah. "Kamu tahu itu saudara perempuanmu dan kamu masih berani menelepon polisi. Kamu mencoba membuatku kesal." Linda menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap wanita tua di depannya dengan mata mengejek. "Kakak, maksudmu Clara? Apa gunanya bertingkah bodoh?" Berita di luar tersebar di mana-mana, mengatakan bahwa kedua dari keluarga kita merayu tunangan orang lain. Apakah kamu sebagai orang yang memulainya tidak tahu? Linda menunduk dan tertawa ringan. "Jadi wanita itu adalah dia. Kupikir itu burung pegar yang melarikan diri dari suatu tempat. Ingin sekali membuka bisnis. Tapi itu saudara perempuanku sendiri." Bersambung.